Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Felino Trianoval. Saya dari Administrasi Publik kelas B dari Universitas Andalas dengan nomor BP 2110 841016. Oke, kali ini saya akan membahas konsep kebudayaan dan proses terbentuknya kebudayaan. Yang pertama ada definisi kebudayaan. Definisi kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Seorang antropolog Inggris, Edward B. Taylor, mengatakan bahwa kultur adalah keseluruhan yang kompleks termasuk di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat, dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat. Pandangan terhadap kebudayaan, yaitu kebudayaan adalah milik masyarakat manusia, bukan daerah atau tempat yang memiliki kebudayaan, tapi manusia yang memiliki kebudayaan. Sebagai pengetahuan yang diyakini kebenarannya, kebudayaan adalah pedoman menyeluruh yang mendalam dan mendasar bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Sebagai pedoman bagi kehidupan, kebudayaan dibedakan dari kelakuan dan hasil kelakuan, karena kelakuan itu terwujud dengan mengacu dan berpedoman pada kebudayaan yang dipunyai oleh pelaku yang bersangkutan. Selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan. Unsur budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bagian dari suatu kebudayaan yang dapat digunakan sebagai suatu analisis tertentu. Clarkson membagi sistem kebudayaan menjadi 7 unsur kebudayaan universal atau yang disebut cultural universal. Apa sih 7 unsur kebudayaan itu? Oke, kita akan bahas. Yang pertama ada sistem bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Menurut Casing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia. Selanjutnya ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam cultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya, karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai. Selain itu, manusia tidak dapat membuat alat-alat apabila tidak mengetahui dengan teliti ciri-ciri bahan mentah yang mereka pakai untuk membuat alat-alat tersebut. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya. Nomor 3 ada sistem sosial. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Kuncharaningrat, tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kekerabatan, yaitu kerabatnya sendiri, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya. Yang keempat, ada sistem peralatan hidup dan teknologi.
Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik. Yang kelima, ada sistem mata pencaharian hidup. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya nomor 6, ada sistem religi. Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan goib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia, dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif. Dan yang terakhir, kesenian. Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ada proses terbentuknya kebudayaan. Kebudayaan tidak bisa hanya dilihat dari sisi isi kebudayaan itu sendiri, karena keberadaannya tidak terlepas dari banyak faktor lain sehingga kebudayaan itu ada, berlangsung, dan berkembang. Satu faktor penting yang berkaitan dengan kebudayaan adalah masyarakat. Tidak akan ada satu kebudayaan tanpa masyarakat. Demikian sebaliknya. Nah, di sini ada 4 faktor. 4 faktor pembentuk kebudayaan. Yang pertama adalah faktor dorongan naluri. Timbul semata-mata karena dorongan naluri. Misalnya seorang bayi secara naluri akan menangis apabila dia merasakan lapar dan haus. Yang kedua ada dorongan indrawi, timbul karena rangsangan yang dirasakan oleh manusia melalui panca indranya, seperti penglihatan, peraba, pendengar, dan pengecap. Misalnya, karena mengamati pemandangan di kampung, akhirnya kamu bisa menghasilkan lukisan pemandangan yang indah. Nomor 3 ada dorongan akal. Sebuah dorongan yang muncul karena kemampuan kita sebagai manusia yang dapat memanfaatkan akal dan pikiran untuk kemudahan hidup kita. Misalnya, untuk memudahkan menggambar sebuah lingkaran, akhirnya diciptakanlah sebuah alat bernama jangka. Dan yang terakhir, nomor 4, dorongan religi atau agama. Dorongan yang dirasakan karena dasar kepercayaan atau dorongan rohani. Misalnya, karena kepercayaan manusia akhirnya melahirkan tradisi atau kegiatan dalam kehidupannya sehari-hari yang dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, seperti ritual pemakaman yang diiringi oleh doa-doa atau tradisi sejenis. Dengan dorongan yang sama, kebudayaan yang lahir bisa berbeda karena suatu budaya itu dipengaruhi oleh banyak hal, bukan hanya dari dorongannya saja. Suatu budaya juga dipengaruhi oleh lokasi atau tempat tinggal manusianya secara geografis. Dalam lingkungan sekitarnya, kepercayaannya, tingkat pendidikannya, dan sebagainya.
Baiklah penonton semua, saatnya kita masuk ke penutup, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah kebudayaan adalah suatu satuan ide yang ada dalam kepala manusia dan bukan suatu gejala yang terdiri dari atas kelakuan dan hasil kelakuan manusia. Sebagai satuan ide, budaya terdiri atas nilai-nilai, norma-norma yang berisikan larangan-larangan untuk melakukan suatu tindakan dalam menghadapi suatu lingkungan sosial, kebudayaan, dan alam, serta berisi konsep-konsep dan model pengetahuan mengenai berbagai tindakan dan perilaku yang seharusnya diwujudkan oleh pendukungnya dalam menghadapi suatu lingkungan sosial, kebudayaan, dan alam. Masyarakat merupakan salah satu faktor terbentuknya kebudayaan. Jika tidak ada masyarakat, maka kebudayaan juga tidak akan ada. Beberapa dorongan juga menjadi faktor pembentuk kebudayaan seperti dorongan naluri, dorongan indrawi, dorongan akal, dan dorongan religi yang sudah disebutkan tadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.